Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fakih Ismail dengan NIM 24111910009 dari kelas A. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari atau mengecek. Yang A itu mengecek apakah penampang tersebut memenuhi syarat. Ini ada penampang, apakah memenuhi syarat atau tidak. Terus yang B itu mendesain gaya prategangnya. Nah, yang pertama kita di sini menyusun dulu apa saja yang diketahui. Setelah itu kita mencari luas penampang. Nah, luas penampang di sini dari titik 1 misal di sini berarti dengan menggunakan rumus persegi panjang kali lebar. Nah, setelah itu kita lanjut sama semuanya juga mengikuti dari bentuk penampangnya. Terus mendapat totalnya yaitu berupa sekian. Lalu mencari koordinat penampang. Nah, di titik 1 kita dapatkan ya satunya yaitu seperti ini nilainya, dari H total dikurangi dengan HF1 per atau dibagi 2 gitu. Sama seterusnya juga, maksudnya mengikuti dari bentukan penampangnya. Nah, terus dicari nilai koordinat penampangnya. Nah, mencari nilai koordinat penampang cukup dikalikan Y1 dikalikan dengan A1, maka mendapatkan nilai yang sudah ada di Excel ini, satuannya milimeter pangkat 3. Kemudian di total, ini adalah total koordinat penampangnya. Setelah itu kita mencari Y bottomnya sama Y topnya. Kalau untuk Y bottom, nah kita kan meninjau dari Y bottom dulu, berarti tinggal langsung saja nilai koordinat penampang dibagi dengan luas yang sudah dihitung, maka ketemu nilainya seperti ini. Lalu untuk mencari Y topnya berarti sisanya, kan ini Y bottomnya dengan ketinggian 833,97. Nah, berarti sisanya itu pengurangan dari H total dikurangi dengan Y bottom, maka ketemu YT-nya. Nah, setelah itu kita menghitung R. Nah, nilai R itu absolut. Nah, dari nilai Y bottom dikurangi dengan nilai dari masing-masing titik, misal Y1, terus yang R2 juga Y2 gitu. Nah, itu seperti itu. Setelah ketemu R, kita lanjut mencari momen inersia. Nah, di sini ada 1/12, ada 1/36, itu mengikuti dari titik pusatnya gitu. Kalau mendekati pusat berarti menggunakan 1/12. Karena ini tidak mendekati berarti menggunakan 1/36 gitu. Berada di samping. Lalu dengan rumus yang sudah ada dimasukkan nilainya, akhirnya ketemu total inersianya yaitu sekian. Nah, ketemu. Lalu setelah itu kita menghitung modulus penampang dan eksentrisitasnya. Nah, di sini kita menghitung yang penampang bottomnya dulu. Nah, menggunakan rumus inersia total dibagi dengan Y bottomnya, maka akan ketemu nilai seperti ini. Nah, Y bottom kan milimeter, inersia itu meter pangkat 3, jadi dicoret pangkatnya 1, jadi milimeter pangkat 3. Sama Y top juga seperti itu. Lalu kita mencari eksentrisitas yang bottom sama yang top juga, diketemukan nilai seperti ini. Nah, rumusnya ya dari AC tadi, total luas penampang dibagi dengan ZB-nya ini atau modulus penampangnya, maka ketemu nilainya seperti berikut. Lalu kita menghitung Emax-nya. Nah, kalau Emax itu berarti menggunakan posisi YB atau Y bottom tadi dikurangi dengan posisi tandon yang sudah diketahui, yaitu 833 dikurangi 100 gitu, hasilnya 733 mm. Lalu selanjutnya kita menghitung momen. Nah,
kita menghitung momen. Di sini yang sudah diketahui ini ada IC, ada QSDL, QLL. Nah, nilai yang sudah ada gitu di dalam soal. Terus kita menghitung yang pertama QBS-nya. Nah, QBS dengan rumus AC yang sudah tadi di total atau penampang tadi dikali dengan ini YC atau koefisien ini, maka nilainya 17,0875 kilonewton per meter. Yang tadinya kan milimeter dicoret jadi meter gitu kan. Nah, terus key dead load-nya dengan rumus QBS yang sudah dicari tadi ditambah QSDL super dead load. Nah, terus menjadi sekian nilainya setelah ditambah 10 ditambah dengan 17,085. Lalu kita totalkan, totalnya mendapatkan sekian. Nah, setelah itu kita mencari momen akibat beban sendiri dan juga momen akibat beban totalnya. Nah, dengan rumus yang sama, maksudnya 1/8 Q dikali L pangkat 2, hanya yang membedakan ada yang menggunakan dead load sama total gitu. Nah, akhirnya didapatkan nilai sekian dan sekian. Nah, setelah itu kita mencari atau menghitung batas tegangan. Ya, FC prime-nya sudah diketahui, terus FCI-nya dengan nilai berikut dikali dengan koefisien 0,8. Lalu kita mencari kondisi inisialnya dan kondisi efektif. Nah, ini sebenarnya hasilnya yang FC matinya ini tanpa beban mati ini minus harusnya, tapi dikarenakan salah ini berarti harusnya hasilnya minus. Nah, seperti yang sudah dibenarkan di dalam Excel gitu. Nah, ini minus. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan. Jika R-nya sudah diketahui, ZB-nya sudah diketahui tadi, maka kita menghitung ZB min-nya. Nah, tinggal M total dikurangi R kali MO dibagi FT dikurangi RFCI. Nah, tinggal dimasukin nilai-nilainya, ketemu dengan hasilnya yaitu ZB min-nya 162400920. Nah, nilai tersebut kurang dari nilai ZB itu masih lebih besar dari nilai ZB min. Nah, maka penampangnya itu bisa dibilang cocok lah, tidak salah gitu. Nah, langsung selanjutnya kita menghitung persamaan Magnel, pakai persamaan Magnel. Nah, dari rumus yang ada di PPT yang sudah dikirim gitu. Nah, ada 5 rumus persamaannya sama, dimasukin, kita ambil per panjangnya, maka diketemukan tabel berikut gitu, tergantung dari E-nya sampai 3000. Nah, maka kita ditemukan diagram Magnelnya seperti ini. Diagram Magnelnya tuh. Lalu kita ambil titik di angka 733 tadi, yaitu nilai eksentrisitas maksnya, maka masih menyentuh persamaan ketiga. Nah, lalu menggunakan persamaan 3 untuk mencari nilai PI. Nah, dengan rumus yang sudah ada juga, yang ada di PDF yang Bapak berikan, dihitung dihitung untuk mencari P1-nya. Ya, dengan rumus yang ada di sini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya pemaparan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.